Episode 1 Malam Perubahan, malam menggantung di atas distrik termitus bagai karung hitam. Hujan rintik turun tak putus-putus, menciptakan genangan keruh di ganggang sempit, lampu-lampu jalan berkedip pelan, seolah ikut lelah menyaksikan pemandangan yang sama setiap malam, bau alkohol, darah, dan putus asa yang mengendap di udara. Ren Jiwana berdiri di ujung gang, di bawah kanopi seng yang berlubang. Remaja 17 tahun itu mengenakan jaket parasut tipis berwarna abu-abu yang sudah lebih mirip lap kain pel. Rambutnya basah menempel di dahi, matanya yang sayu menatap bangunan di seberang jalan, sebuah gudang tua dengan papan nama berkarat bertuliskan, Arena Kematian. Ia menarik napas dalam-dalam, seolah mencoba menghirup keberanian yang entah sudah luntur di mana. Ren, ini hanya malam lain, pertarungan lain, tapi kenapa rasanya setiap kali aku datang ke sini, ada bagian dari diriku yang hilang. Di sakunya, terselip buku catatan lusuh, pinggirannya sudah keriting karena air hujan. Isinya penuh angka dan nama-nama petarung yang sekarang entah sudah mati atau kabur dari kota. Ia bukan petarung, belum, hanya pencatat, peliput pertarungan ilegal yang tak pernah masuk koran. Pintu besi gudang tiba-tiba berderit terbuka, cahaya kuning kusam menyembur keluar, menyorot genangan air di depan kaki Ren. Seseorang berdiri di ambang pintu, lelaki tambun bermuka cekung, dengan mata seperti dua lubang gelap. Bos gudang, suara berat, kau terlambat lagi, Ren, pertarungan hampir mulai. Ren menunduk, suaranya pelan, hampir tak terdengar. Ren, hujan deras, bos gudang, kalau kau mau makan, kau datang tepat waktu, kau pikir dunia peduli hujan atau badai? Ren menggigit bibir, ia tak menjawab, bos gudang mendengus dan berbalik, berjalan masuk tanpa menoleh lagi. Ren menatap langit sebentar, rintik hujan jatuh mengenai wajahnya. Ia berharap ada jawaban di antara awan kelabu itu, tapi seperti biasa, tak ada apa-apa. Akhirnya ia menarik napas, melangkah masuk. Begitu ia menjejak lantai beton gudang, bau amis darah langsung menyergap hidung, lampu-lampu neon redup tergantung di kabel yang hampir putus. Di tengah ruangan berdiri ring kayu sederhana dengan jaring kawat berkarat, setinggi dada, penonton berdiri berdesakan di sekelilingnya. Sebagian besar lelaki mabuk yang wajahnya tak asing, bandit pasar gelap, pengepul utang, kaki tangan mafia. Seorang wanita berambut pirang kusam duduk di kursi plastik sambil mencatat taruhan di buku besar. Uang receh dan lembaran lusuh berpindah tangan setiap menit. Ren menghindari tatapan mereka, berjalan menyusuri dinding sampai menemukan sudut tempat biasa ia berdiri. Di sini ia bisa mencatat tanpa banyak yang mengganggu. Ren, mereka semua datang untuk satu hal, melihat orang lain dipukuli sampai lupa siapa dirinya. Ia membuka buku catatan, mengibaskan air hujan dari kertas, tangannya gemetar sedikit, entah karena kedinginan atau karena rasa yang lebih tua dari takut. Bel berbunyi di ring. Dua lelaki sudah siap, seorang pria besar bertato naga di punggung, dada lebar berkilat keringat, menatap lawannya dengan seringai menghina, yang satu lagi lebih kecil, kurus dengan tulang pipi menonjol. Wajahnya sudah bengkak meski bel belum berbunyi, mungkin efek latihan, pemanasan, ala termitus, dipukuli sebelum pertarungan agar lebih terbiasa. Bos gudang melangkah ke tepi ring, berteriak, bos gudang, pertarungan malam ini, Jaya Kerbau melawan Tomo Tulang, taruhan terakhir tutup dalam 5 detik. Suara sorak-sorai menggema, bercampur umpatan dan tawa kasar. Ren mencatat di bukunya, Jaya, Kerbau, berat 78 kg, gaya pukulan langsung, reputasi brutal. Tomo, Tulang, berat 62 kg, bertarung karena hutang yang tak bisa dibayar. Bel berbunyi, penonton menahan napas, dan seketika, ring menjadi panggung pembantaian. Pertarungan dimulai. Jaya melangkah maju tanpa ragu, tinju kanannya mengayun, terdengar bunyi prak. Saat rahang Tomo kena hantam, tubuh kurus itu terlempar ke belakang, membentur jaring kawat. Penonton bersorak, uang berpindah tangan. Ren mencatat cepat, menunduk agar tak melihat wajah Tomo yang sudah berlumur darah. Ren, gumam, sama saja, semua sama saja. Tapi diam-diam, ia mendongak, tatapannya tak bisa lepas dari ring, seperti sedang mencari sesuatu, atau seseorang, di balik kekerasan itu. Dan jauh di dalam hatinya, sesuatu mulai bergerak. Sesuatu yang dulu pernah padam ketika kedua orang tuanya ditembak di depan matanya, malam itu, saat ia baru 5 tahun. Kilasan ingatan suaranya sendiri kecil, ketakutan. Ren kecil, dalam ingatan, ibu, jangan mati, tapi ibunya hanya menatapnya, darah merembes dari bibir, berbisik. Ibu, Ren, jangan jadi lemah, kembali ke gudang. Ren mengusap matanya cepat, berharap tak ada yang melihat, tapi tepat saat ia menunduk lagi, seseorang menepuk pundaknya. Sentuhan itu dingin, atau mungkin imajinasinya saja. Suara lelaki di belakangnya, Parau, kau,
Anak pencatat, kau tidak suka melihat darah? Ren menoleh perlahan, sosok tinggi mengenakan jaket hitam panjang berdiri di belakangnya. Wajahnya sebagian tertutup masker kain, hanya matanya yang tampak, mata kelabu yang memancarkan kebencian dingin. Ren, pelan, siapa kau? Sosok itu tak menjawab langsung. Ia menunduk sedikit, menatap buku catatan di tangan Ren. Sosok misterius, kalau kau hanya mencatat, kau tak akan pernah tahu kebenaran. Ren menelan ludah, penonton bersorak lagi. Dalam ring, Tomo berusaha berdiri meski lututnya goyah. Ren, aku tidak ingin bertarung. Sosok misterius, suara berat, jangan bohong pada dirimu sendiri. Kau datang setiap malam bukan hanya untuk mencatat, kau datang karena ingin sesuatu dari mereka. Ren mengerutkan kening, apa maksudmu? Sosok misterius, kebenaran, pembuktian, balas dendam. Ren ingin membantah, tapi lidahnya keluh. Sosok itu menoleh perlahan ke ring, suaranya serak. Namaku Carson, dan kau akan tahu cepat atau lambat. Tak ada yang hanya jadi saksi di tempat ini, cepat atau lambat, kau juga akan turun ke ring. Sebelum Ren sempat menjawab, bel berbunyi, pertarungan berakhir. Tomo terkapar tak bergerak, Jaya mengangkat tinjunya tinggi-tinggi. Ren menunduk lagi, napasnya berat, dalam riuh tepuk tangan dan bau anyir, ia sadar satu hal, malam ini adalah malam pertama semuanya berubah. Episode 2 Jejak di Balik Luka, malam itu belum usai. Pertarungan selesai, tetapi tidak ada yang beranjak. Para penonton masih saling mendorong di pinggir ring, berharap melihat Tomo bangkit, berharap ada satu pukulan penutup, berharap kekerasan belum selesai. Mereka membayar untuk darah, dan darah tak pernah cukup. Ren berdiri mematung, buku catatan di tangannya basah keringat, pandangannya kabur, ia tak tahu apa yang lebih membuatnya mual, bau amis di udara, suara sorak yang meraung di telinganya, atau kata-kata Carson yang barusan menamparkan hatinya. Cepat atau lambat, kau juga akan turun ke ring. Ia memejamkan mata, berusaha menenangkan detak jantung, sia-sia. Bos gudang berjalan mendekat, wajahnya suram. Tanpa basa-basi, ia menekuk lutut Tomo, memastikan masih ada reaksi. Melihat sedikit gerakan, ia menghela napas lega. Penonton kecewa, mereka berharap Tomo mati malam ini, supaya ada kisah baru yang bisa mereka bawa pulang. Bos gudang menoleh pada Ren, hei, anak pencatat. Ren mendongak perlahan, matanya merah, entah karena lelah atau karena sesuatu yang lebih dalam. Bos gudang, taruhan Tomo belum lunas, 12 juta. Kalau dia mati, keluarganya di selatan bakal jadi jaminan, kau catat itu. Ren, pelan, ya, sudah saya tulis, bos gudang mengangguk. Bagus, aku tak mau ada yang hilang dalam pembukuan, kau lebih bisa dipercaya daripada para penjudi busuk ini. Ren diam, kata, dipercaya, terdengar aneh di telinganya. Seakan label itu terlalu besar bagi seseorang sepertinya, remaja yang tak punya rumah layak, tak punya keluarga, tak punya masa depan. Hanya punya buku catatan dan ingatan malam berdarah 15 tahun lalu. Bos gudang menepuk bahu Ren, lebih lembut kali ini, kalau kau mau pulang duluan, pulanglah, tapi... Ia mendekat, suaranya mengecil, bos gudang, Carson itu, jangan terlalu dekat dengannya. Ren menahan napas, Ren, apa yang dia mau, bos gudang? Yang dia mau tak pernah sederhana, kalau kau punya otak, kau akan menjauh. Ren mengernyit, tak menjawab, bos gudang melirik Tomo yang sudah setengah sadar, lalu memberi isyarat pada dua orang preman untuk mengangkatnya, tubuh kurus itu digotong seperti karung beras. Hening aneh turun setelah itu, penonton perlahan bubar, di ring, hanya ada noda darah, sorak-sorai yang menggema samar, dan bau karat kawat tua. Ren menatap semua itu lama, lalu menutup buku catatan dengan suara pelan cetuk. Ia memutuskan untuk pulang, adegan berganti, gang belakang gudang. Hujan masih rintik, gang belakang sempit dan lembab, diterangi lampu neon yang berkedip, Ren berjalan perlahan, langkahnya goyah, setiap kali ia mengedip, sekelebat ingatan masa kecil mencuat. Suara pistol jeritan ibunya tangannya kecil berlumur darah. Ia mengusap wajah, menahan rasa panas di dada, di sudut gang, suara langkah kaki berat mendekat, insting membuat Ren mundur setengah langkah. Bayangan tinggi muncul di antara kabut asap pipa pembuangan, Carson, masih mengenakan jaket hitam panjang, masker kain menutupi mulutnya. Ren menegang, hatinya berdegup tak karuan, ia tak paham kenapa lelaki ini membuatnya lebih takut daripada siapapun di arena. Carson berhenti 2 meter di depannya, diam, menatap. Ren mencoba bicara lebih dulu, apa yang kau inginkan dariku? Hening, Carson memiringkan kepalanya sedikit, seakan sedang menilai Ren seperti menilai barang dagangan. Carson, suara parau, aku hanya ingin tahu apa yang akan kau lakukan saat kebenaran datang padamu.
Ren menggenggam tali ransel yang sudah usang. Kebenaran apa? Carson tak menjawab langsung. Ia mendongak menatap langit hujan, lalu kembali menatap Ren. Carson, aku pernah mengenal ayahmu. Ren tersentak mundur, menabrak dinding bata, jantungnya memukul-mukul tulang rusuk. Ren, bohong. Carson mendekat setengah langkah, matanya kelabu bagai baja. Ayahmu tak mati sia-sia, tapi kalau kau ingin tahu alasannya, kau harus berhenti menjadi pengecut. Hujan turun lebih deras, menimpa keduanya. Ren bergetar, bukan hanya karena kedinginan. Ren, pelan, siapa kau sebenarnya? Carson menunduk, suaranya bagai bisikan di ujung dunia. Carson, aku, adalah apa yang akan kau jadi, kalau kau memilih membalas dendam. Ren menahan napas, dadanya sesak, wajah Carson hanya sejengkal dari wajahnya sekarang, tatapan mereka saling mengunci, dan di mata lelaki itu, Ren melihat sesuatu yang membuat perutnya mulas, kehampaan. Carson meraih kerat jaket Ren perlahan, aku akan mengajarimu cara berdiri di ring, bukan untuk uang, bukan untuk hiburan, tapi untuk satu alasan. Ren hampir tak bisa bicara. Apa alasan itu? Carson menatapnya lama, untuk memastikan kau tak akan pernah lagi kehilangan orang yang kau sayangi. Ren menggigit bibir, hujan menetes di keningnya, bercampur air mata yang tak sempat ia sembunyikan. Carson melepas pegangannya, pikirkan, aku tak akan menunggu lama. Ia berbalik, langkahnya tenang menembus kabut hujan. Ren terduduk perlahan, punggung bersandar di dinding bata, tangannya gemetar, kata-kata Carson berputar di kepalanya, lebih tajam daripada pukulan manapun yang ia saksikan malam ini. Adegan berganti, kontrakan Reyot beberapa jam kemudian, Ren akhirnya sampai di kontrakannya, sepetak kamar lembab dengan kasur kapuk yang bolong. Ia meletakkan buku catatan di lantai, tangannya meraba sebuah kotak kayu kecil di sudut lemari. Ia membuka kotak itu perlahan, di dalamnya hanya ada satu benda, foto keluarga, ia yang masih balita duduk di pangkuan ibunya. Ayahnya berdiri di belakang mereka, tersenyum. Ren menatap foto itu lama, jari-jarinya menyusuri pinggiran kertas yang sudah mulai menguning, ia memejamkan mata. Ren, berbisik, kalau aku turun ke ring, apa aku akan jadi monster seperti dia? Hening, hanya suara hujan di luar jendela, di antara malam yang dingin dan kabut masa lalu, Ren sadar satu hal, takdir tak pernah memberi pilihan mudah, dan kadang-kadang, satu-satunya cara untuk hidup, adalah berdiri di ring dan bertarung. Episode 3 tawar-menawar dengan bayangan, hujan baru berhenti menjelang pagi. Langit distrik Termitus berwarna kelabu pias, seolah kota ini lupa caranya memunculkan cahaya, asap pabrik menggumpal di udara, menutup matahari yang malas. Ren duduk di lantai kamarnya, punggung bersandar di kasur kapuk yang sudah tak layak disebut ranjang, kotak kayu berisi foto keluarganya masih terbuka. Matanya sembab, malam tadi tak memberinya tidur, hanya pertanyaan-pertanyaan yang menggigiti pikirannya. Siapa sebenarnya Carson? Kenapa dia mengenal ayahku? Apa yang dia maksud dengan tak mati sia-sia? Ren meraih buku catatan lusuh, di halaman belakang, ia pernah menulis nama-nama semua petarung yang pernah ia lihat kalah, menang, atau mati di ring. Tapi pagi ini, ia membuka halaman kosong, menggenggam bolpen dengan tangan gemetar. Perlahan, ia menulis, kalau aku masuk ke ring, apakah aku masih bisa jadi manusia? Tiba-tiba, suara ketukan keras di pintu membuat jantungnya mencelos. Tok, 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 Ren menoleh cepat. Jarang ada yang datang ke kontrakannya pagi-pagi, kecuali bos gudang mau menagih catatan atau preman mau memalak sisa uang makannya. Ia berdiri, langkahnya hati-hati, mengintip celah pintu. Yang berdiri di luar adalah seorang perempuan, usianya mungkin 20 awal, tubuh tinggi langsing terbungkus mantel hujan hitam, rambutnya hitam legam, diikat ekor kuda rapi, mata coklat gelap menatap Ren dengan sorot waspada. Ren membuka pintu setengah. Siapa? Perempuan itu menatapnya tanpa senyum. Kau Renjiwana? Ren ragu, tangannya refleks meraih kerat jaket, seakan ingin memastikan kalau dompetnya masih ada. Ya, ada apa? Perempuan itu menarik napas, lalu mengulurkan sesuatu, amplop coklat, tebal, basah sedikit oleh embun. Perempuan, ini darinya. Ren tak perlu bertanya siapa dia, hatinya langsung mencelos. Dari Carson, perempuan itu hanya menatap, tidak mengangguk, tidak menjawab. Ia melepaskan amplop itu ke tangan Ren, lalu berbalik pergi begitu saja tanpa sepatah kata. Ren berdiri di ambang pintu, amplop itu terasa berat sekali di telapak tangannya. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan detak jantung, lalu menutup pintu. Adegan, membuka amplop. Di dalam amplop hanya ada dua benda. Satu, foto hitam putih yang sudah lusuh, ayahnya berdiri berdampingan dengan seorang pria tinggi berambut gondrong, wajah pria itu sebagian tertutup bayangan. Tapi garis rahangnya tajam,
di dada kirinya ada tato kepala serigala. 2. Sepotong kertas kecil, bertulisan tangan, kalau kau ingin tahu siapa yang membunuh mereka, kau akan menemuiku malam ini, Gudang Timur, tengah malam. Ren menggigit bibir bawahnya, ia memandang foto itu lama. Ada sesuatu yang menekan dadanya, rasanya seperti ditarik mundur 15 tahun sekali lagi. Malam itu, ketika ia bersembunyi di bawah meja makan, menatap bayangan dua lelaki bersenjata berdiri di ambang pintu. Tangan Ren bergetar, ia menatap fotonya sendiri sebagai anak kecil, tersenyum polos di pelukan ayahnya, dan mendadak ia merasa ingin muntah. Adegan berganti, siang di distrik Pasar Hitam. Beberapa jam kemudian, Ren berdiri di antara keramaian pasar gelap. Tenda-tenda lusuh berderet menjual segala yang dilarang, obat palsu, suku cadang senjata, bahkan paspor tiruan. Ia berjalan cepat, kepalanya tertunduk, menyembunyikan wajah di balik kerah jaket. Di satu sudut, ia berhenti, ada warung kecil menjual bubur panas murahan. Pemiliknya, seorang pria tua dengan kumis tebal, mengenalnya. Penjual bubur, tersenyum ramah, "Hei, Ren, mau makan dulu, kelihatan pucat sekali." Ren ragu sebentar, lalu mengangguk. Ia duduk di bangku kayu lapuk, uap bubur mengepul menenangkan. Saat ia menunduk, suara penjual pelan sekali, "Katanya kau sudah bicara sama dia." Ren mengangkat kepala, "Siapa?" Penjual menatap matanya lama. "Serigala hitam." Ren menahan napas, tangan yang memegang sendok beku. "Ren, pelan, siapa dia?" Penjual tak langsung menjawab. Ia menatap ke arah kerumunan pasar, seakan takut ada yang mendengar. "Orang yang membentuk pertarungan ilegal di distrik termitus 20 tahun lalu. Orang yang merekrut ayahmu." Ren menunduk, keringat dingin di tengkuknya. "Ayahku bukan petarung. Dia hanya pekerja pelabuhan." Penjual menghela napas panjang, "Itu yang selalu kau kira. Tapi kalau kau benar-benar mau tahu, kau harus siap membayar harganya." Serigala hitam tidak pernah memberi jawaban gratis. Ren menatap mangkuk buburnya, rasanya hambar sekali. Adegan berganti, senja di kontrakan langit memerah pudar. Hujan sudah berhenti, tapi kabut dingin masih merayap. Ren duduk di lantai, menatap foto itu, jantungnya berdetak keras. Ia tahu, kalau malam ini ia pergi menemui Carson, hidupnya tak akan pernah sama. Tapi kalau ia diam saja, ia akan terus jadi pengecut yang hanya mencatat pertarungan orang lain. Di kepalanya, suara ibunya terdengar samar, "Ren, jangan jadi lemah." Ia mengepalkan tangan, napasnya berat. "Kalau ini satu-satunya cara untuk tahu, aku akan datang." Adegan, Gudang Timur, tengah malam jam berdetak di dinding gudang kosong. Tepat tengah malam, Ren berdiri di pintu, keringat dingin menetes di pelipis. Gudang ini lebih tua dan bobrok dibanding arena kematian, lantainya retak, dindingnya penuh coretan lambang geng, bau oli tumpah dan karat membuat tenggorokannya perih. Carson duduk di kursi logam di tengah ruangan, satu kaki naik di peti kayu, lampu neon kuning pucat menggantung di atas kepalanya, wajahnya separuh tertutup masker kain, tapi matanya, mata kelabu tak berperasaan, menatap Ren seolah menembus pikirannya. Ren melangkah pelan, "Aku datang." Carson tak bergerak, "Kenapa?" Ren menelan ludah, tangannya meremas amplop kosong. "Karena aku ingin tahu siapa yang membunuh mereka." Carson perlahan menurunkan kakinya, suaranya rendah, "Parau, kalau kau ingin jawaban, kau harus bayar." Ren menegang, bagaimana caranya? Carson berdiri, langkahnya berat, sepatu bot menjejak lantai retak, ia berhenti hanya beberapa langkah di depan Ren. "Kau harus bertarung." Ren menatapnya dengan mata bulat ketakutan. Aku bukan petarung." Carson mendekat, suaranya serak, "Itu yang dulu juga dikatakan ayahmu." Ren terdiam, jantungnya berhenti sejenak, dunia seakan mengecil. "Ayahku?" Carson mengangguk pelan, "Dia juga pengecut. Sampai akhirnya dia punya alasan cukup besar untuk melawan." Ren menatap lantai, tangannya mengepal. "Carson, aku akan memberimu satu malam untuk memutuskan. Kalau kau mau jawaban, kau turun kering minggu depan." Ren menarik napas gemetar, "Dan kalau aku kalah?" Tatapan Carson menusuk langsung ke jiwanya. "Mungkin kau mati, mungkin kau jadi monster, itu risiko." Hening panjang, Ren ingin mundur, kabur dari gudang ini, dari semua kengerian yang tumbuh di kepalanya. Tapi kakinya terpaku. "Kenapa kau mau membantuku?" Carson tak menjawab. Ia menunduk, suaranya hanya bisikan, "Karena aku dulu juga anak sepertimu." Ren berdiri di sana, dadanya sesak. Di luar, angin malam berkesiur melalui celah dinding, membawa bau hujan dan karat, dan bisikan takdir yang tak bisa ia hindari. Episode 4 Panggilan Darah, pagi di distrik termitus tak pernah benar-benar cerah. Matahari hanya sekadar redup di balik kabut asap,
memantulkan warna kelabu yang membuat segalanya tampak tak bernyawa. Ren berjalan menyusuri lorong-lorong pasar gelap, tubuhnya lelah, matanya cekung, semalam ia tak tidur, hanya memandangi langit-langit kontrakan, mendengar suara bayangan ayahnya di kepalanya. Kalau kau tak bisa melawan, kau akan terus diinjak. Setiap langkah yang ia ambil, kata-kata Karsen terngiang. Kau turun kering, atau kau takkan pernah tahu. Jalanan pagi ramai oleh orang-orang yang tak peduli padanya. Seorang perempuan menjual pil pereda nyeri di atas kain sobek, anak-anak kecil berkumpul menonton dua anjing kurus saling mencakar. Tak ada yang peduli siapa yang mati, siapa yang menang. Ren merasa tenggelam di antara semua itu. Adegan, warung bubur. Ia memutuskan berhenti di warung bubur yang sama. Pria tua penjual bubur sedang menatap panci logam besar. Penjual bubur, melihat Ren, kau kelihatan lebih pucat dari kemarin. Ren duduk pelan di bangku kayu. Aku tak tahu harus apa. Penjual menuangkan bubur ke mangkuk, asap panas mengepul. Penjual bubur, kalau kau bicara tentang serigala hitam, tak banyak yang bisa kuberitahu. Dia legenda di dunia gelap ini. Ren menunduk, tangannya gemetar di atas lutut. Ren, kalau aku ikut bertarung, aku mungkin mati. Penjual bubur terdiam lama. Ayahmu juga pernah duduk di bangku itu, dengan wajah yang sama. Waktu itu, dia baru saja memutuskan bertarung. Ren mengangkat wajah. Matanya terbelalak. Apa kau kenal ayahku? Penjual mendesah, sorot matanya berat oleh ingatan. Ayahmu, Raga Jiwana, dulu bukan hanya pekerja pelabuhan. Dia petarung bawah tanah paling jujur yang pernah kulihat. Dia turun kering bukan karena tamak, tapi karena ingin kau dan ibumu bisa hidup lebih baik. Ren menahan napas, dadanya terasa sesak. Penjual bubur, aku tak bilang kau harus menirunya. Tapi kalau kau bertarung, pastikan kau tahu apa yang kau perjuangkan. Ren menunduk lagi. Uap bubur membuat matanya panas. Ia tak yakin apa itu air mata atau hanya kelelahan. Adegan, lorong menuju kontrakan siang berganti sore, Ren berjalan pulang. Di tengah lorong sempit, ia dihentikan oleh dua pria kekar berjaket kulit, wajah mereka asing, tapi tatapan mereka dingin seperti kawat. Pria satu, suara rendah, kau Ren Jiwana? Ren menegang. Ya, pria dua, ada yang ingin bicara. Mereka tak menunggu jawaban. Tangan besar meraih bahunya, menariknya maju. Ren berusaha melepas diri. Hei, lepas, tapi cengkeraman itu kuat. Mereka menyeretnya melewati gang becek, masuk ke pintu besi yang terbuka sedikit. Adegan, ruangan gelap di dalam ruangan hanya ada lampu bohlam kuning redup, bau lembab dan debu bercampur. Di pojok ruangan berdiri seorang lelaki asing, kurus tinggi dengan rambut gondrong diikat rapi, wajahnya penuh luka parut lama, di dada kirinya, tato kepala serigala. Ren menahan napas, dunia seakan berhenti. Ren, berbisik, serigala hitam. Pria itu menatapnya lama, tatapannya kosong, suaranya datar bagai batu. Jadi kau anak Raga? Ren mundur setengah langkah. Kenapa semua orang mengenal ayahku? Kenapa aku tak pernah tahu siapa dia sebenarnya? Serigala hitam mengangkat sebelah alis, karena dia ingin kau tumbuh tanpa beban. Dia pernah bilang padaku, dia tak mau kau hidup dalam lingkaran kekerasan yang menelannya. Ren merasa jantungnya mencelos, tangannya menutup mulut, seakan mencoba menahan sesuatu yang meledak di dadanya. Kalau begitu, kenapa kau datang padaku sekarang? Serigala hitam melangkah mendekat perlahan, satu tangannya meraba saku celana, ia mengeluarkan potongan rantai besi kecil, berkarat. Ini milik ayahmu. Ren menerima rantai itu dengan tangan gemetar. Apa ini? Dia selalu memakainya di pergelangan tangan kiri, katanya rantai itu pengingat, bahwa sekali kau memilih jalan ini, tak ada jalan pulang. Ren merasakan dadanya semakin sesak. Ia tak bisa menahan air mata lagi. Kenapa kau memberikannya padaku? Serigala hitam menunduk sedikit, suaranya lebih pelan. Karena kau harus tahu, siapa yang membunuh keluargamu bukan hanya perampok, tapi seseorang yang dulunya juga turun kering, seorang mantan muridku. Ren menatap matanya, tubuhnya menggigil. Siapa? Serigala hitam tidak menjawab, ia hanya menatap Ren lama, lalu berbisik. Kalau kau ingin jawaban, turunlah kering minggu depan. Aku ingin melihat apakah darah ayahmu masih mengalir di nadimu. Hening, dua preman di belakang Ren menahan napas. Ren meremas rantai itu sekuat tenaga. Apa kau semua gila? Kenapa semua jawaban harus dibayar dengan pertarungan? Serigala hitam menunduk, suaranya terdengar lebih letih daripada marah. Karena dunia ini tak pernah memberi sesuatu secara gratis. Adegan, jalan pulang Ren berjalan pulang sendirian. Langkahnya goyah, rantai besi itu terasa seberat 1000 kg di saku jaket. Dalam pikirannya, wajah ayahnya berkedip-kedip, seorang pria yang ia kira biasa,
ternyata membawa rahasia yang tak pernah sempat ia ceritakan. Mata Ren menatap lurus ke depan, satu kalimat terus berputar di kepalanya. Kalau aku tak turun ke ring, aku akan tetap buta. Dan di suatu sudut hatinya, ia mulai bertanya, apa ia sebenarnya ingin jawaban, atau sekadar alasan untuk melepaskan amarah yang sudah ia pendam 15 tahun. Adegan, malam di kontrakan Ren duduk di lantai, buku catatan lusuh terbuka. Di halaman pertama, ia menulis satu kalimat dengan tangan bergetar, aku akan bertarung. Lalu ia menatap fotonya bersama ayah dan ibunya. Maafkan aku. Di malam kelam distrik Termitus, seorang remaja miskin memutuskan langkah yang akan mengubahnya selamanya, entah menjadi monster, atau seseorang yang akhirnya tahu siapa dia sebenarnya. Episode 5 beratnya pilihan, 3 hari berlalu sejak malam itu. Hujan turun nyaris tanpa henti, membasuh distrik Termitus menjadi lautan lumpur, tapi tak pernah mampu membersihkan bau busuk pasar gelap. Ren hampir tidak tidur, setiap malam, ia memandangi rantai besi di atas meja reyot kontrakannya. Logam itu tampak biasa, pendek, karat di beberapa ruas, tapi di matanya, rantai itu seperti belenggu yang mengunci nasibnya. Hari ini, ia harus mengambil langkah berikutnya, mendaftarkan diri sebagai petarung bawah tanah. Carson sudah menunggu di gudang timur, kalau ia tak datang, semua yang ia kejar akan hilang selamanya. Adegan, pagi di lorong pasar Ren berjalan perlahan di antara tenda-tenda kain yang lembab. Ia melewati penjajah obat palsu, preman mabuk, dan anak-anak jalanan yang memunguti puntung rokok. Semua wajah di sini tampak sama, mata hampa, hati mati. Saat ia melewati kios bubur, si penjual tua menatapnya dari balik uap panas. Penjual bubur, suara pelan, kau yakin dengan keputusanmu? Ren berhenti, ia menunduk, suaranya serak, tidak. Penjual menatapnya lama, kalau kau hanya setengah hati, lebih baik lupakan semua. Ren mendongak perlahan, mata merahnya menatap lurus. Aku tak bisa, penjual mendesah, ayahmu juga bilang begitu. Hening, hanya suara hujan menetes di atap seng. Ren berusaha tersenyum. Kalau aku mati, tolong kuburkan rantai ini di samping makam ibu. Penjual bubur terpaku, tatapannya sayu, lalu ia mengangguk pelan. Kalau itu yang kau inginkan, Ren tak berkata apa-apa lagi. Ia melangkah pergi, hujan mengguyur punggungnya. Dalam kepalanya, ia berulang kali bertanya. Apa ini satu-satunya jalan? Adegan, gudang timur. Gudang kosong itu lebih gelap daripada sebelumnya. Lampu neon kuning redup berkedip-kedip. Carson berdiri di tengah ruangan, mengenakan jaket kulit hitam yang sama. Tatapannya kosong, seakan sudah tahu keputusan Ren sebelum ia mengucapkannya. Ren berhenti 2 meter di depannya, hujan menetes dari ujung rambut ke lantai retak. Aku datang, Carson, untuk apa? Ren menggigit bibir. Untuk mendaftar. Carson menatapnya lama, lalu mendekat perlahan. Ia merogoh saku, mengeluarkan kartu laminasi lusuh, warna merah gelap. Ini kartu izin bertarung, kau harus tahu sekali kau ambil, tak ada jalan keluar, kau resmi jadi bagian dari arena ilegal. Ren menatap kartu itu, tangannya gemetar, apa aku harus membunuh? Carson tak berkedip, kalau lawanmu menyerah, kau boleh berhenti, tapi kadang, mereka lebih memilih mati daripada kalah. Ren menunduk, napasnya berat, kalau aku mati, Carson menghela napas pendek, suaranya bagai geram yang ditahan. Tak ada upacara, tak ada makam, kau hanya angka dalam daftar taruhan. Ren menutup mata, lalu ia membuka tangan, mengambil kartu itu. Seketika, seakan udara di ruangan berubah, hening yang menyesakkan. Carson, latihan dimulai besok malam, kau punya 6 hari sebelum pertarungan pertama. Ren menatap lantai, siapa lawanku? Carson tak langsung menjawab, ia menunduk, suaranya rendah. Namanya Juno, mantan petarung profesional yang kehilangan lisensinya karena membunuh lawan di ring resmi. Ren menahan napas, tenggorokannya kering, kenapa kau menjodohkanku dengan dia? Tatapan Carson menajam, seperti belati menusuk, karena kau harus tahu di mana batasmu. Adegan, senja di atas atap sore itu, Ren naik ke atap kontrakan, hujan reda sebentar, menyisakan kabut kelabu. Dari sini, ia bisa melihat distrik Termitus membentang, atap seng, kabel menjuntai, lampu-lampu muram yang berkedip. Ia duduk di pinggir atap, rantai besi tergenggam di tangannya. Dalam kepalanya, ia bicara pada ayahnya, entah kepada siapapun di langit yang mau mendengar. Ayah, kau ingin aku hidup damai, tapi damai tak pernah ada di tempat ini. Ia menggenggam rantai itu lebih erat, kalau aku mati, paling tidak, aku mati mencoba tahu siapa aku. Adegan, malam pertama latihan malam itu, gudang timur berubah menjadi tempat latihan. Lampu-lampu bohlam digantung di setiap sudut, lantai beton dibersihkan seadanya,
3 orang berdiri menunggu, Carson, seorang pria botak berotot yang memegang tongkat kayu, dan seorang perempuan tinggi berambut pendek dengan tato di lehernya. Carson menunjuk mereka, ini Tono, dia akan melatih fisikmu, dan ini Rina, spesialis bela diri jalanan, kau akan belajar bertahan hidup. Ren mengangguk pelan, tatapannya kosong. Tono menatap Ren, kau kurus sekali, apa kau yakin tak mau lari sekarang saja? Ren balas menatapnya, aku sudah memilih. Tono tersenyum sinis. Bagus, kita mulai dengan pukulan. Ia melemparkan sarung tinju ke arah Ren. Ren mengenakan sarung itu, rasanya canggung, tangannya terasa seperti milik orang lain. Rina melangkah mendekat, menatap mata Ren, aku tidak peduli siapa kau, di sini, kalau kau lambat, kau mati, anggap aku musuhmu. Ren mengangguk, baik. Tono mengangkat tongkat kayu, Rina merentangkan lengan. Serang aku, katanya dingin. Ren menelan ludah, ia maju 1 langkah, mengayun pukulan pertama. Rina menepis mudah, lalu lututnya menancap ke perut Ren. Buk, Ren jatuh terbungkuk, napasnya kabur. Rina, tanpa ekspresi, lagi. Ren mengangkat kepala, dalam kepalanya, suara ibunya terdengar pelan. Jangan jadi lemah. Ia berdiri perlahan, posisinya goyah, tangannya mengepal lagi. Dan ia maju, adegan, latihan berjam-jam malam itu, mereka melatih Ren tanpa belas kasihan. Setiap pukulan Rina membuat tubuhnya seolah pecah. Setiap hantaman tongkat Tono menyalakan rasa sakit yang belum pernah ia rasakan. Tangannya berdarah, lututnya luka, napasnya jadi suara rangan. Tapi ia tak menyerah, setiap kali jatuh, ia berdiri lagi. Rina menatapnya semakin lama semakin berbeda, bukan lagi sekadar bocah penakut. Saat malam hampir berakhir, Tono berhenti memukul, ia mendekat, menatap Ren yang tersungkur dengan napas berat. Tono, pelan, kenapa kau mau mati seperti ini? Ren mengangkat kepala, mata merahnya menatap lurus. Karena aku tak mau terus jadi anak kecil yang hanya mencatat orang lain. Tono terdiam, lalu ia menghela napas panjang, Tono, besok kita latihan lagi. Tapi malam ini, kau berhasil membuktikan satu hal. Ren terengah, suaranya parau, apa? Tono menatap matanya, bahwa kau bukan sampah. Hening, hanya detak jantung Ren yang terdengar di telinganya. Untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lebih nyata, saat ia pulang dini hari, langkah Ren goyah, tubuhnya remuk, tapi di dalam dadanya, untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang menyala, campuran takut, marah, dan tekad. Apapun yang terjadi, ia tak akan mundur.